bulan Juni tahun 2020 kemarin kan pemerintah ini menerapkan suatu tatanan baru atau yang bisa dikatakan new normal, Dok. Nah, mungkin fungsinya untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. Nah, menurut dokter sendiri dari segi kedokteran atau kesehatan itu apa sih, Dok, yang dimaksud dengan new normal itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan. Diinstruksikan oleh Presiden Jokowi, ya, itu memang kan kita kembali seperti semula dengan mentaati protokol yang sudah ditentukan. Akan tetapi, depan masyarakat itu berbeda. Jadi, new normal ini ditinjau dari sosialisasi itu masih kurang. Sehingga ada perbedaan persepsi di masyarakat. Jadi, ada masyarakat yang menganggap bahwasanya jaga jarak, ya tidak mematuhi, tidak mentaatnya. Karena apa? Sebenarnya new normal itu, kalau menurut saya, new normal itu dasarnya itu nanti herd immunity. Jadi herd immunity itu ibaratnya imunnya manusia itu dia dengan virus. Ketika mereka kuat akan membentuk antibodi. Ketika mereka tidak kuat dia akan mati. Nah, herd immunity ini sudah warning oleh WHO, jangan. Karena herd immunity itu kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan sangat tidak manusiawi. Karena waktu gembar-gembar sebelum ada aturan new normal itu kan Indonesia mau menerapkan herd immunity. Padahal syarat herd immunity itu angka rate-nya harus kurang dari 1%, dan yang kedua harus sudah ada vaksin terkait dengan virus COVID, itu baru herd immunity bisa diterapkan. Suatu contoh, cacar air sudah ada vaksinnya, jadi bisa herd immunity. Nah, kalau kita herd immunity tapi tidak ada vaksin yang akan membentuk antibodi, ini sebenarnya bunuh diri. Terus yang kedua terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan dengan new normal atau istilahnya terbaru kan aturan baru dalam tatanan kehidupan. Ini sosialisasi masih kurang, sehingga jangan kaget jika ditetapkan new normal, angka paparan infeksi memang new normal benar sih. Adanya COVID ini semuanya sangat terpapar, bukan hanya dari segi kesehatan, ekonomi, sosial. Adanya diskriminasi dari masyarakat kepada pasien yang terpapar COVID ini sangat terpapar, sehingga kondisi sosial masyarakat Indonesia ini rancu. Terus penggawean akeh sing di PHK karena perekonomian turun, terus adanya diskriminasi, ini sangat berpengaruh. Kalau ketika pemerintah menetapkan new normal, seharusnya harus disertai dengan sosialisasi di berbagai bidang, dari unsur kesehatan, dari unsur sosial, dari unsur kepemerintahan, instansi dan sebagainya. Itu harus disosialisasikan. Nah, ketika new normal itu nanti diterapkan, mereka sudah paham. Jadi masyarakat dipahamkan, mereka sudah paham, aktivitas seperti biasa, tapi dengan persyaratan tanda petik adanya disiplin memenuhi protokol kesehatan. Setiap instansi, setiap tempat sosial, tempat masyarakat di mana berkumpul itu mengeluarkan SOP masing-masing yang berdasarkan pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes seharusnya. Tapi kenyataannya mungkin Anda lihat sendiri ya, pasar tradisional apa mereka patuhi satu dua ya. Mungkin ada salah satu mall ketika di depan pengunjung tidak pakai masker tidak boleh masuk. Ketika pengunjung datang tidak pakai masker, tidak pakai face shield tidak boleh masuk. Tapi apakah semua? Saya juga tidak yakin. Ini dokter, saya mau menanyakan, Dok, kondisi new normal yang dibikin pemerintah sekarang kan mungkin belum maksimal gitu. Soalnya dari misalnya di rumah saya di daerah pelosok di mungkin Kabupaten Nganjuk itu masih banyak, Dok, yang kurangnya kesadaran memakai masker, kurangnya physical distancing yang jaga jarak itu, lalu kurangnya kayak kebersihan cuci tangan dan lain-lain. Nah, seperti itu, Dok. Saya ingin menanyakan, mungkin Dokter Irsyad punya cara nggak agar atau punya usulan mungkin bagaimana sebaiknya untuk menyadarkan para orang-orang ini agar kesadaran tentang kesehatan dan bahaya COVID itu. Terima kasih. Jadi begini, Mas, orang itu ngerti kalau dia itu paham. Orang itu
Jadi intinya gini, dari instansi masyarakat, dari instansi pemerintahan berkoordinasi dengan lintas sektoral, dengan para pemerintah desa, RT, RW dan sebagainya, itu secara menyeluruh harus melakukan sosialisasi. Nah, dan sosialisasi ini bukan hanya mensosialisasikan, tetapi juga memahamkan. Orang tahu sama orang paham itu beda. Orang tahu hanya sekedar tahu, kadang orang tahu itu tidak paham, tapi orang paham pasti tahu. Jelaskan semua efeknya, dampaknya, dan tujuan. Kalau orang dipahamkan tujuannya demikian, apabila ketika dia tidak menjalani protokol sesuai aturan, akan terjadi dampak demikian, akan mengakibatkan demikian, mungkin orang akan lebih paham. Jadi bukan hanya disuruh-suruh aja, keluar pakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan, ditanyai, dipahamkan dia, kenapa pakai masker? Nah, karena virus COVID ukuran 0,01 mikron sekian itu bisa melayang di udara dan harus jaga jarak karena apa? Paling nggak ada jarak 2 meter. Supaya apa? Supaya tidak tertular. Karena apa? Virus COVID itu bisa melewati droplet. COVID-19 memang belum menghilang dari muka bumi ini, termasuk di negara kita Indonesia. Namun, kita harus tetap produktif. Untuk itu, kita harus merubah kebiasaan hidup kita yang lama ke kebiasaan hidup kita yang baru agar tetap produktif dan aman dari virus COVID-19. Lalu, apa saja yang kita perlu lakukan untuk menghadapi kebiasaan baru atau new normal ini? Masker menjadi salah satu hal yang wajib kita gunakan saat ini. Selalu gunakan masker ketika kita akan keluar rumah. Dan tetap jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer di tas atau di kantong. Jika tidak tersedia sabun dan air mengalir di tempat tersebut, pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hindari kontak tangan dengan orang lain serta tidak bersalaman. Gunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana new normal di dalam rumah, khususnya saat harus keluar rumah dan kembali ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak fit. Bila keperluan sudah selesai, segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, langsung lakukan hal sebagai berikut. Pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Kemudian, semprotkan desinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke tempat cucian yang tertutup. Kemudian, segera mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Saya akan menjelaskan new normal di tempat ibadah. Berikut adalah poster yang dibuat oleh tim promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pastikan kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Karena apabila tubuh kita tidak fit, maka kita akan mudah tertular virus, ataupun kalau kita sakit, kita juga dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Cara menjaga supaya kondisi tubuh tetap sehat yaitu dengan rutin berolahraga dan makan makanan bergizi. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu membawa semua peralatan ibadah sendiri. Peralatan ibadah tersebut antara lain sajadah, kitab suci, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan antar jemaah. Selanjutnya adalah jaga jarak minimal 1 meter. Virus COVID-19 rentan menyebar pada saat orang bersin, batuk, atau berbicara dalam bentuk droplet dan menyebar pada jarak yang dekat serta waktu yang lama. Dan kita tidak pernah tahu apakah orang di sekitar kita sakit COVID-19 atau tidak, sehingga penting untuk menjaga jarak. Selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer.
Sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%, terutama setelah kita berada di tempat umum atau setelah kita membuang ingus, batuk, ataupun bersin. Selanjutnya yang penting yaitu saling mengingatkan dan selalu pakai masker. Karena mulut adalah akses masuk dan akses keluar bagi virus, maka penting bagi kita untuk menggunakan masker, bukan untuk melindungi diri kita sendiri, tapi untuk mencegah kita menularkan virus itu ke orang lain. Orang lain pun juga menggunakan masker untuk mencegah menularkan virus mereka kepada kita. Selanjutnya yang perlu diingat yaitu menghindari kontak fisik, termasuk tidak bersalaman atau tidak berpelukan. Kita tidak pernah tahu seberapa banyak virus dan bakteri yang ada di tangan kita maupun tubuh kita, karena itu sebisa mungkin hindari kontak fisik. Hal selanjutnya yaitu hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Mata, hidung, dan mulut adalah pintu masuk virus COVID-19 ke tubuh kita. Tanpa sadar kita sering menyentuh mata, hidung, dan bibir dengan tangan kita. Stop kebiasaan itu, terutama pada saat tangan kita kotor. Yang terakhir yaitu jemaah kelompok rentan, yaitu anak-anak dan usia lanjut, serta yang memiliki penyakit komorbid tetap beribadah di rumah. Yang termasuk pada kelompok rentan terjangkit virus COVID-19 yaitu usia 65 tahun atau ke atas, pengidap penyakit paru, pengidap penyakit jantung, pengidap AIDS, survivor kanker, pengidap diabetes, serta kondisi obesitas, kehamilan, dan juga anak-anak. Patuhi hal-hal di atas untuk mencegah timbulnya klaster baru di rumah ibadah. Sekarang saya akan menjelaskan panduan new normal di kantor atau di tempat kerja. Berikut poster dari Kementerian Kesehatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika sedang flu, di rumah saja. Mengapa demikian? Karena jika kita flu, maka imun kita akan turun sehingga kita dapat mudah terjangkit virus. Dan juga kita dapat menularkan virus kita ini kepada orang lain. Di rumah lakukan isolasi mandiri dan makan makanan bergizi serta vitamin untuk segera sembuh. Yang kedua yaitu sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal selama 20 detik untuk mencegah penularan melalui tangan kita baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Yang ketiga yaitu say hello saja, tidak bersalaman dulu, karena bersalaman dapat meningkatkan penularan virus COVID-19 dan sebagai gantinya kita dapat melakukan alternatif di bawah ini untuk menggantikan bersalaman. Yang keempat yaitu membawa hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% sebagai ganti apabila tidak dapat menemukan sabun dan air mengalir. Hal yang penting diperhatikan saat di dalam lift. Yang pertama, tidak menggunakan jari langsung untuk menekan tombol. Yang kedua, tidak berbicara di dalam lift, serta berdiri saling membelakangi. Yang keenam, menggunakan uang elektronik untuk menghindari penularan dari uang. Yang ketujuh yaitu wajib pakai masker agar kita dapat melindungi orang lain dan orang lain dapat melindungi kita. Yang kedelapan yaitu jaga jarak yang dapat dilakukan dengan memberi jeda di antara tempat duduk karyawan. Yang terakhir yaitu setibanya di rumah langsung mandi agar tidak menularkan virus pada orang di rumah. Di era pandemi seperti ini, tentu ada sedikit perasaan was-was untuk beraktivitas seperti biasa. Apalagi pemerintah mencanangkan adanya program new normal. Beberapa dari kita pasti ada yang ragu apakah aman untuk berbelanja ataupun bepergian. Saya akan membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan pada era new normal saat di pasar, di toko, supermarket, maupun mall. Contohnya saat berada di supermarket ataupun pasar dan mall, selalu gunakan masker, serta taati aturan dengan menggunakan hand sanitizer apabila disediakan. Juga kita dapat membawa hand sanitizer secara mandiri, namun lebih baik lagi apabila dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih. Selalu perhatikan jarak yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar maupun mal serta pusat perbelanjaan lainnya. Hal ini juga berlaku di pusat perbelanjaan dan supermarket. Pengelola biasanya menyediakan pembayaran non-tunai untuk menghindari kontak. Adaptasi kebiasaan baru di salon, barbershop, dan tukang cukur.
Bagi pelaku usaha, yang pertama, sediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer di tempat masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan atau pengunjung. Yang kedua, wajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, larangan masuk bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19. Yang keempat, periksa suhu tubuh di pintu masuk. Jika pekerja atau pengunjung memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk. Yang kelima, semua pekerja memakai masker. Yang keenam, bersihkan atau disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, minimal 3 kali per hari, terutama permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan yang sering disentuh. Yang ketujuh, jaga kualitas udara. Di tempat usaha kerja, optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk. Lakukan juga pembersihan filter AC. Yang kedelapan, pembayaran non tunai. Yang kesembilan, jaga jarak minimal 1 meter saat antri masuk dan membayar. Jaga antar kursi, salon, atau cukur. Yang kedua, bagi pekerja, pastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, tetap di rumah. Yang kedua, saat perjalanan dan selama bekerja selalu gunakan masker, jaga jarak, hindari menyentuh area wajah. Yang ketiga, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup. Yang keempat, gunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah, celemek saat memberikan pelayanan. Yang kelima, saat tiba di rumah, segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Yang keenam, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan desinfektan. Selanjutnya, bagi pelanggan atau pengunjung, pastikan dalam kondisi sehat saat menggunakan jasa perawatan rambut, kecantikan, dan sejenisnya. Yang kedua, bawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut atau kecantikan, termasuk peralatan make up. Yang ketiga, saat tiba di rumah, segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Yang keempat, bersihkan alat bawaan dengan cairan desinfektan. Adaptasi kebiasaan baru di rumah makan atau restoran. Bagi pelaku usaha, yang pertama ada sarana, misalnya sediakan alat bantu sarung tangan, penutup atau bungkus alat makanan, beri pembatas pengunjung dengan kasir, sediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, upayakan pembayaran secara online, atur jarak minimal 1 meter, pembersihan dan disinfeksi secara berkala, tingkatkan pelayanan secara online. Yang kedua, ada kebijakan bagi setiap pekerja dan pengunjung saat masuk rumah makan wajib cuci tangan pakai sabun, melakukan pengecekan suhu, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, tidak menerapkan sistem prasmanan, edukasi pekerja tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang ketiga, selalu perhatikan informasi terbaru terkait COVID-19. Bagi pekerja, yang pertama sebelum berangkat bekerja, memastikan diri dalam kondisi sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak napas, tetap di rumah. Jika gejala berlanjut, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, saat di perjalanan dan berada di tempat kerja, wajib menggunakan masker selama bekerja, memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter, menggunakan pakaian khusus saat bekerja, hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Yang ketiga, saat kembali ke rumah, segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan alat bawaan dengan cairan disinfektan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, bagi pengunjung, yang pertama, sebelum berkunjung ke rumah makan atau restoran, memastikan diri dalam kondisi sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak napas, tetap di rumah. Jika gejala berlanjut, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, saat di perjalanan dan di rumah makan atau restoran, menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, saat tiba di rumah, segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga. Bersihkan barang bawaan dengan cairan desinfektan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup. Adaptasi kebiasaan baru saat berada di moda transportasi umum. Pertama-tama kita harus memastikan kondisi tubuh kita harus sehat. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita harus memastikan kondisi tubuh kita sehat dan fit untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari dan tidak mengalami gejala batuk, pilek, maupun sesak napas.
Yang kedua, menggunakan masker. Menurut anjuran WHO, diwajibkan menggunakan masker dengan benar saat berada di luar rumah, terlebih saat berada di transportasi umum. Mencuci tangan. Dianjurkan untuk sering mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer yang telah dibawa dari rumah sebelumnya. Mengusahakan tidak menyentuh bagian umum yang biasa disentuh di dalam kendaraan, karena disitulah bakteri dan virus melekat. Jaga jarak. Mengupayakan untuk menjaga jarak dengan penumpang lain minimal 1 meter saat mengantri masuk kendaraan maupun saat berada di dalam kendaraan, dan mengusahakan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh petugas. Non-tunai. Diupayakan membayar secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang tunai, gunakan hand sanitizer atau tisu basah setelah memegang uang tersebut. Membawa perlengkapan sendiri. Jika menggunakan ojek, usahakan membawa helm sendiri dan perlengkapan yang dibutuhkan sendiri. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jika harus menyentuh bagian tersebut, gunakan tisu bersih untuk menyentuh bagian tersebut. Apa saja sih yang harus dibawa saat berpergian di era new normal? Pertama, kita harus membawa masker. Selalu gunakan masker dan ganti secara berkala. Siapkan tempat khusus untuk menyimpan masker yang telah digunakan. Yang kedua adalah membawa sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik secara rutin agar terbebas dari bakteri. Dan kalau tidak dimungkinkan untuk mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Keempat, disinfektan. Semprotkan disinfektan secukupnya ke arah permukaan benda yang sekiranya akan mengenai tangan kita. Vitamin. Vitamin dapat menjaga tubuh tetap fit dan bugar asal diiringi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga yang teratur. Yang keenam, peralatan makan. Selalu gunakan peralatan makan pribadi agar lebih higienis, tetap steril, dan meminimalisir tertular virus. Yang ketujuh, tempat minum. Bawa tempat minum pribadi agar tetap terhidrasi. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai adaptasi kebiasaan baru di hotel atau penginapan, homestay, asrama, dan sejenisnya. Bagi pihak pengelola, yang pertama, pastikan karyawan paham mengenai penularan dan pencegahan COVID-19. Yang kedua, mengingatkan pengunjung untuk jaga jarak. Yang ketiga, menyediakan hand sanitizer di pintu masuk atau meja. Yang keempat, selalu membersihkan disinfeksi secara berkala minimal 3 kali sehari pada pegangan pintu atau tangga atau pada tombol lift. Yang kelima, larangan masuk bagi karyawan yang sedang sakit. Yang keenam, sebelum bekerja, karyawan diminta mengisi formulir self-assessment risiko COVID-19. Yang ketujuh, melakukan cek suhu tubuh pada tamu dan karyawan. Sediakan partisi mika di meja resepsionis. Yang kedelapan, untuk kamar, bersihkan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi yang telah digunakan oleh tamu. Yang kesembilan, pada ruang pertemuan, bersihkan dan disinfeksi ruangan setelah digunakan. Yang kesepuluh, untuk ruang makan, pakai alat makan yang sekali pakai. Kemudian, jarak antar kursi minimal 1 meter. Lalu bagaimana dengan area kolam renang dan pusat kebugaran? Pada area kolam renang, pastikan kolam renang menggunakan disinfektan dengan klorin. Terapkan jaga jarak di ruang ganti. Pastikan tamu yang menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat. Membatasi penggunaan kolam renang. Pakai masker sebelum dan sesudah renang. Untuk pusat kebugaran, batasi tamu untuk melakukan latihan. Disinfeksi alat olahraga. Sedapat mungkin hindari penggunaan air conditioner. Kemudian gunakan masker selama olahraga.
Bagi karyawan, pastikan diri dalam kondisi sehat ya sebelum berangkat bekerja. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker. Gunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu. Saat tiba di rumah, segera mandi ya dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan penerapan PHBS. Bagi tamu, pastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Selalu gunakan masker selama perjalanan. Jaga kebersihan selalu. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap jaga jarak ya. Bawa peralatan pribadi seperti alat sulap. Pembahasan selanjutnya yaitu adaptasi kebiasaan baru di tempat wisata. Bagi pengelola tempat wisata, pertama, bersihkan dan beri disinfektan semua area atau peralatan yang digunakan bersama. Pastikan kebersihan kamar mandi atau toilet. Sediakan fasilitas cuci tangan. Jaga sirkulasi udara dan sinar matahari. Pasang media informasi, wajib pakai masker. Pastikan pekerja berperilaku hidup bersih dan sehat. Mengumumkan larangan masuk bagi pekerja yang sedang sakit. Periksakan suhu tubuh di pintu masuk. Melarang masuk pekerja dan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Batasi jumlah pengunjung yang masuk. Atur jam operasional. Atur jarak antrian. Atur alur pengunjung. Optimalkan penggunaan ruang terbuka. Batasi kapasitas lift. Beri tanda di lantai lift. Atur jarak di elevator dan tangga. Gunakan partisi di meja atau counter untuk perlindungan tambahan. Utamakan metode pembayaran non-tunai. Arahkan pekerja dan pengunjung ke Fasayenkes terdekat jika didapati sakit. Lokasi wisata yang rentan penularan COVID-19 atau sulit menerapkan protokol kesehatan tidak dioperasikan terlebih dahulu. Bagi pekerja di tempat wisata, pastikan tetap sehat sebelum bekerja ya. Tetap di rumah jika sakit. Di perjalanan dan selama bekerja, tetap pakai masker. Jaga jarak dan hindari menyentuh area wajah. Semua pekerja aktif mengingatkan pengunjung untuk pakai masker dan jaga jarak. Mandi dan ganti pakaian segera sampai di rumah. Lakukan PHBS seperti konsumsi gizi seimbang dan aktivitas fisik. Bagi pengunjung di tempat wisata, pastikan tetap sehat sebelum keluar rumah. Jaga jarak atau social distancing minimal 1 meter. Selalu pakai masker di perjalanan dan di tempat wisata. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Hindari menyentuh wajah, mandi dan ganti pakaian segera sampai di rumah. Adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga secara individu. Yang pertama, selalu update informasi tentang COVID-19 guna untuk mengetahui perkembangan COVID saat ini. Kondisi tubuh harus sehat dan fit. Jika Anda merasa kurang enak badan seperti batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, demam, tidak disarankan untuk keluar rumah dan bila merasa keadaan memburuk disarankan untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan dan sedang, masih dapat berbicara ketika berolahraga. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah berolahraga. Memperhatikan jarak.
Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat dengan posisi sejajar, jarak minimal 2 meter dari orang lain. Jalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya, lari kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya, bersepeda kurang lebih 20 meter dengan orang di depannya. Hindari untuk menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum kontak dengan keluarga di rumah. Bersihkan alat olahraga, handphone, tas, kacamata dengan menggunakan disinfektan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru berolahraga di tempat umum. Bagi penyelenggara, yang pertama, update informasi COVID-19, memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di lokasi kegiatan. Penyelenggara harus memastikan tidak terjadi kerumunan. Kemudian, memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dan lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta. Pastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai secara bersamaan. Kedua, bagi masyarakat, memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya, kemudian kondisi tubuh harus sehat dan fit, hindari olahraga yang melakukan kontak fisik dengan orang lain, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Setelah berolahraga, mandi dan cuci tangan dan berganti pakaian sebelum kontak dengan keluarga, kemudian membersihkan peralatan olahraga menggunakan disinfektan, menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yuk sama-sama menjadi pemutus mata rantai COVID-19.